Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, al-hadis la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari keempat ini, tepatnya hari Rabu tanggal 6 April. Berapa? Tanggal 6 April tahun 2022, ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan puasa hari keempat, yang mudah-mudahan puasa ini dan puasa sebelumnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi wasilah diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali ba'da salat qiyamul lail, yakni ada kajian Kitabul Adab, yang mana Kitabul Adab ini merupakan buah karya daripada guru kita, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian beliau berguru kepada beberapa guru, yang salah satunya adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi, dan para alim ulama lainnya. Termasuk dalam Kitabul Adab ini termaktub beberapa kitab, ya, beberapa guru. Ya, salah satunya adalah Kitabil Adab wal Adiyati wal Ahawil Mukhtalifah. Ya. Sebelum kepada kajian daripada kitab adab ini, alangkah baiknya sebagai bentuk cinta dan penghargaan kepada guru kita yang telah menorehkan tinta emas, ya, kita berikan surat Al-Fatihah sebagai bentuk menghargai, mencintai, dan menghormati beliau. Ada hadiatan khususan ila hadarati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khalifatul Rasul arba'ati sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Faruq, Sayyidina Utsman Nurul wa Sayyidina Ali karamallahu wajhahu ta'ala anhum, wa khususan ila hadarati khususan Madani Sultan Awliya Allah Tuan Abdul Aziz wa Sayyidina Syekh Hasan As-Sazili wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Al-Badawi wa Syekh Abdul Malik bin Yahya bin Ali bin Yahya wa ila hadarati Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, wa khususan ila hadarati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala, wa khususan ila hadarati Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu bi barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini, sekitar mungkin 10 menit, kita akan bahas ini Kitabul Adab, kitab tentang adab yang berisi 50 adab dalam 50 keadaan. Yang mana sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu membahas bab yang pertama tentang adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur.
Adapun adab sebelum kita tidur, yakni berwudu yang sudah Abia jelaskan, kemudian tidur menghadap kiblat, tidur berbalik ke arah sebelah kanan, kemudian sebelum tidur biasakan bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian kita niat untuk bangun malam, ya, untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud atau sholat subuh. Dan sebelum tidur usahakan kita sudah melaksanakan sholat sunnah witir, ya. Dan kemudian kita tidur di permulaan malam, ya. Ini adalah adab yang ketujuh, tidur di permulaan malam supaya kita bisa bangun segar dalam waktu sepertiga malam. Kemudian bagian yang ke-8, ya, ini yang harus kita kerjakan sebagai hamba Allah sekaligus umat baginda Rasulullah SAW, yakni dalam halaman 29 beliau, yakni As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus, ya, menyatakan bahwa dianjurkan sebelum tidur untuk mematikan api yang sedang menyala di dalam rumah, ya, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Jadi sunnah yang mesti kita kerjakan sebelum tidur, ya, yang ke-8 adalah dianjurkan untuk mematikan lampu. Kalaupun kita tidak punya lampu, maka yang kita matikan adalah listrik lampu kita, ya, lampu yang diatap di sini langit-langit, ya. Jadi disunahkan memang dalam kesehatan juga, ya, itu ketika lampu dimatikan, stop kontaknya dimatikan, ya, dalam keadaan gelap inilah mata bisa beristirahat. Maka, ya, kalau zaman dulu sebelum ada lampu listrik, ya, memang yang menyala itu, ya, lampu yang menggunakan minyak tanah, ya, atau minyak bumi, sehingga tetap menyala selama minyaknya masih ada. Tapi saat ini sudah tidak zaman seperti itu, ya. Maka zaman yang sekarang adalah menggunakan stop kontak. Adapun stop kontak ini sebelum tidur kita disunahkan untuk mematikannya. Nah, pertanyaannya, ini para santri suka mematikan lampu atau tidak? Suka, alhamdulillah. Tapi mulai sekarang niatkan karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum itu mematikan, kita, ya Allah, ya Rasulullah, hari ini, malam ini sebelum tidur kami mematikan lampu, ya, kami matikan stop kontaknya sebagai bentuk bahwa kami mencintai Engkau, ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Pertanyaannya, mematikan lampu tersebut ada enggak dalilnya? Nah, sementara pada halaman 28 dalam hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamuna. Janganlah kalian membiarkan api di rumah kalian menyala ketika kalian akan tidur, ya. Jadi kata Nabi, ini perintah, larangan. La tatrukun nar, janganlah kalian membiarkan api, ya, fi buyutikum hina tanamuna, ya, di dalam rumah kalian ketika kalian akan tidur. Jadi jangan pernah membiarkan api menyala, ya. Mungkin kalau bahasa kita itu dari listrik, ya, itu sama saja, ya, kita matikan. Kemudian sunnah yang ke-9 disampaikan oleh guru kita bahwa sebelum tidur kita dianjurkan untuk menutup bejana, menutup ember, menutup mangkuk, menutup gelas yang sedang terbuka, ya. Jadi di kamar mandi, ingat nih pesan Abia, ya, mulai nanti mah harus semangat semua sebelum tidur. Kita itu tutup ember-ember kita, ya, yang di kamar mandi ditutup. Terakhir Abia pernah lupa nggak ditutup, waktu itu nginap ke Sobong, ya, ke rumah mama sama apa ke sana. Pas pulang itu ada tikus. Siapa yang buang tikus ya? Riki, ya. Ya, karena lupa tidak ditutup embernya. Ketika tidak ada penghuni rumah, maka, ya, tikus bersukaria dan berdangdut ria. Bahagia di rumah, kenapa? Karena tidak ada yang pemilik rumah. Jadi yang memiliki sepenuhnya adalah tikus, ya. Terkadang ada kecoa yang jatuh, terkadang ada kotoran cicak yang jatuh,
itu kan najis, nggak bisa pakai wudhu embernya, harus dari keran langsung wudhunya kita. Jadi kalau ada kotoran cicak yang jatuh, luk aja bisa kilo misalkan. Kalau baterai sekilo, segede kumaha, cak-cak kan begitu ya. Itu harus dibuang satu ember. Kenapa? Karena kena najis. Ya kalau air itu mudah menyebar, beda dengan roti. Roti kena tai kotor doang paling enak bisa dibuang. Kalau air langsung bercampur kotorannya, karena air itu mudah melarutkan benda. Itulah hebatnya H2O, air ya. Jadi nanti mah wayahna sebelum tidur, selain daripada mematikan lampu, ya kita juga harus menutup ember-ember. Pilih air gelas, kalau ada gelas yang terbuka, tutup dulu, tangkupkan. Ya, tangkupin. Ya, pokoknya mah itu menang. Nggak boleh terbuka ke akar. Kenapa ya? Tadi khawatir kita mau minum tetap bekas tikus juga pengen minum sama ya. Tapi nak pulau bagaya teh pakai gula segala, gitu ya. Bisa kayak nyemplung berenang. Nah makanya wayahna tutup. Jika ada makanan kering, makanan ringan, ya tutup juga sama. Nah pertanyaannya sebelum tidur kita harus menutup bejana. Ya, menutup ember, menutup benda-benda lain. Ya, ada enggak dalilnya? Ternyata ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Bagaimana bentuk keterangannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghatul ina'a wa arqus siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanjilu fiha wa ba'un." La yamurru bi'ina in laisa alaihi qita'un aw siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dalikal waba'i. Rawahu Ahmad wa Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, tutuplah bejana, mangkok, ember, semua benda-benda yang terbuka tutup. Tutup juga lubang-lubang air. Lubang air mesti ditutup. Kalau di kamar mandi terbuka, khawatir ada benda, ada binatang melata kemudian masuk ke kamar mandi. Itulah yang disebut dengan ular atau cacing atau lintah, ya atau kalajengking, kelabang. Maka kata Nabi, selain menutup ember, teko barangkali atau yang lainnya, tutup juga lubang-lubang air. Karena sesungguhnya ya, fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha wa ba'un. Sesungguhnya pada satu malam dalam satu tahun, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit di dalamnya. Ya. Jadi pada satu malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ke dalamnya. Kamu ember aya penyakitan. Tiba-tiba mas mandi kurang ararakeun. Ternyata embernya terbuka terus. Wallahu alam, apakah bekas tikus, bekas kecoa, yang pasti dari ember tersebut tiba-tiba kalau kita mandi kita gatal-gatal. Misalkan begitu. Dan tidak berlalu pada bejana tersebut tanpa penutup kecuali penyakit tersebut turun ke dalamnya. Tetapi meskipun setahun ya Allah akan menurunkan satu malam penyakit, tetapi kalau ditutup setiap malam, maka dalam setahun tersebut tidak akan tertimpa penyakit, insya Allah. Ya, rawahul Ahmad wa Muslim. Jam berapa mut? Anak jalanan jam berapa lah? Jam 14. Oke. Yang kajian yang singkat ini mudah-mudahan membawa keberkahan, ya, membawa kebaikan untuk kita semua. Ya, kita sudah sampai kepada sunnah sebelum tidur, itu sunnah yang ke-9. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bacakan penutup ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ihdina shiratal mustaqim, undur maqala wa la tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.